Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah keluarga besar Forum Perla 70 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat dalam perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan kita terus menjadi abdu syakur, hamba yang senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan, dan rasa syukur kita itu hendaknya dapat membentuk diri kita menjadi hamba yang berkepribadian soleh dan solehah, menjadi hambanya yang bertakwa, karena kita yakin ketakwaan kita itulah yang akan mendatangkan ridho Allah dan kemudian mengantarkan kita untuk selalu bahagia, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun dalam kehidupan di alam akhirat kelak. Selanjutnya, salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurahkan kepada Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Demikian juga untuk seluruh para tabi'in, tabi'in, atba tabi'in, ulama-ulama muktabar dari kalangan mutaqaddimin, dan juga ulama-ulama muktabar dari kalangan mutaakhirin illa yaumiddin. Materi pengajian kita pada malam hari ini adalah menjadi hamba Allah yang jujur. Kebetulan kita berada di awal tahun. Keberadaan kita di awal tahun ini juga kita manfaatkan untuk secara perlahan-lahan mengislah, memperbaiki keadaan diri kita. Dan salah satu yang harus terus kita sempurnakan itu adalah menuju untuk menjadi hamba Allah yang jujur. Karena
menjadi hamba Allah yang jujur itu bahagian dari yang Allah perintahkan kepada setiap orang yang telah beriman. Jadi perintah untuk menjadi orang yang jujur itu hanya Allah perintahkan kepada orang yang telah beriman. Bagi orang yang belum beriman, Allah tidak perintahkan dia untuk menjadi jujur. Karena kalaupun dia jujur tanpa iman, maka kejujurannya itu juga tidak bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tersebut dengan jelas di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Ayat ini diawali oleh harfun nida. Dalam ilmu nahwu, harfun nida itu artinya huruf panggilan atau huruf seruan. Setiap kali Allah menggunakan harfun nida, huruf seruan, maka otomatis harus ada al-munada, objek yang diseru. Dan yang menjadi objek yang diseru di dalam ayat ini adalah amanu, mereka-mereka yang telah beriman. Jadi yang disuruh, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah amanu, orang-orang yang telah beriman. Dipanggil untuk apa orang-orang yang beriman itu di dalam ayat ini? Dipanggil untuk dua hal. Yang pertama, orang-orang yang beriman itu dipanggil untuk mereka bertakwa kepada Allah. Taqullaha, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Jadi yang disuruh oleh Allah untuk menjadi orang yang takwa itu juga orang yang beriman. Kalau dia tidak beriman, Allah tidak suruh dia untuk menjadi orang yang takwa. Karena takwa pun dia kalau tidak ada iman, itu tidak ada artinya di sisi Allah. Jadi setelah dia beriman, dia dipanggil, dia diseru, dia diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang beriman itu dipanggil atau disuruh oleh Allah untuk menjadi orang yang jujur. Wa qulu qaulan sadida, dan bertutur katalah kamu dengan tutur kata yang jujur. Jadi disuruh kita bertakwa setelah kita beriman. Yang kedua, disuruh kita menjadi orang yang jujur setelah kita beriman. Ini artinya iman, takwa, dan kejujuran itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Iman akan menyampaikan orang kepada ketakwaan, dan iman juga akan membuat orang menjadi jujur. Sebab iman yang tidak jujur itu namanya munafik. Ketakwaan yang tidak ada kejujuran itu hanya sekedar pencitraan. Jadi takwa butuh kejujuran.
iman itu perlu hiasan kejujuran. Dengan demikian, iman memiliki relevansi dengan kejujuran dan kebenaran. Semua kejujuran ini akan membimbing seorang hamba pada setiap kebenaran. Dan setiap kebenaran akan mengantarkan orang untuk masuk ke dalam surga. Itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nabi bersabda, la yasaddaqu hatta yakuna shadiqan. Sesungguhnya sikap jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal kazaba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu hanya akan membawa kepada keburukan. Jadi tidak ada kejujuran yang tidak mengantarkan orang pada kebaikan. Dan tidak ada kebohongan yang tidak mengantarkan orang kepada keburukan. Kemudian permainan dalam hidup ini hanya 3. Jujur, dusta, atau sepertinya jujur tapi sebenarnya dusta. Jadi hidup ini hanya 3 itu. Kalau tidak jujur pasti dusta. Kalau tidak jujur tidak juga dusta, pasti pura-pura jujur tapi sebenarnya dusta. Dan Islam mengajarkan kepada kita agar kita memilih menjadi yang jujur. Karena kejujuran kita itulah yang akan mengantarkan kita pada banyak kebaikan dalam hidup ini. Dan kebaikan-kebaikan kita akan mendatangkan ridho Allah. Dengan ridho Allah itulah kita akan bisa masuk ke dalam surga. Makanya setelah kita beriman, Allah menyuruh kita yang sudah beriman ini untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan kemudian menyuruh kita untuk menjadi orang yang jujur. Di dalam perjalanan hidup kita berkaitan dengan kejujuran ini pasti ada jatuh bangunnya. Semua kita pernah jujur dan semua kita juga pernah tidak jujur, dan semua kita pernah pura-pura jujur tapi sebenarnya dusta. Itu tidak bisa ditolak, realitas seperti itu. Tapi yang paling penting adalah di saat ada kedustaan pada diri kita, kita berkenan untuk mengislahnya, berkenan untuk memperbaikinya. Di saat kita hanya pura-pura jujur tetapi sebenarnya dusta, yang penting ada keinginan kita untuk benar-benar jujur dan itu bukan dusta. Jadi mengislah itulah yang penting. Karena kalau kita jujur terus dalam hidup ini nggak mungkin juga. Dusta terus pun dalam hidup ini nggak mungkin juga. Atau berpura-pura jujur terus pun dalam hidup ini tidak mungkin juga. Karena apa? Karena kita ini ma kholal khoto'i wa nisyan. Kita ini tempatnya salah, tempatnya lupa. Pasti ada ketidakjujuran pada diri kita.
Tapi persoalannya, di sebalik semua ketidakjujuran kita itu, kita selalu ada keinginan untuk mengislah, memperbaiki diri, untuk kemudian kita bertahan kembali pada kejujuran kita. Itu yang paling penting. Apresiasi yang Allah berikan kepada orang-orang yang jujur dalam hidupnya ini sangat luar biasa. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 119. Di dalam surat Al-Maidah ayat 119 itu Allah berfirman, qalallahu, Allah berfirman, haza yaumu yanfa'us shadiqah, haza yaumu yanfa'us shadiqin sidquhum. Ini adalah hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar-benar jujur pada diri mereka. Apa manfaat yang Allah berikan kepada orang-orang yang jujur itu? Lahum jannatun, bagi mereka itu ada surga-surga, ada banyak surga, ada banyak pilihan surga bagi orang-orang yang jujur itu. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga-surga itu al-anhar, berbagai macam jenis sungai. Khalidina fiha abadan, mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun senang menerima anugerah Allah atas mereka. Zalikal fauzul azim, itulah keberuntungan yang paling besar. Para ulama mufassir mu'tabar memberikan penjelasan atau penafsiran terhadap surat Al-Maidah ayat 119 ini dengan beberapa penjelasan. Yang pertama, hasil dari kejujuran yang kita lakukan selama kita hidup di alam dunia ini nanti akan terlihat jelas manfaatnya dalam kehidupan alam akhirat. Jadi dalam kehidupan alam akhirat itu Allah akan tampakkan dengan jelas manfaat dari jalan hidup jujur yang ditempuh oleh setiap hamba Allah yang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang beriman yang jujur dalam hidupnya di alam dunia ini, dia punya banyak pilihan untuk menempati berbagai macam jenis surga. Jadi orang beriman yang jujur punya peluang untuk masuk surga jenis apapun. Maka dalam ayat ini Allah menggunakan jamak muannas salim. Lahum jannatun, bagi mereka itu ada surga-surga. Bukan satu surga, ada banyak surga yang mereka bisa pilih mau masuk ke surga yang mana, karena iman dan kejujuran mereka itu. Dan yang pasti surga apapun yang mereka pilih, maka semua surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai.
Dan surga apapun yang dipilih oleh orang-orang yang jujur, yang beriman itu, mereka akan kekal hidup di dalamnya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang beriman yang kemudian menempuh jalan hidup sebagai orang yang jujur, Allah akan meridhoi mereka. Dan mereka pun akan senang atas pemberian-pemberian Allah kepada mereka dikarenakan kejujuran mereka itu. Jadi lebih banyak beruntungnya orang-orang yang jujur itu daripada ruginya. Kalau Allah sudah meridhai mereka, maka secara otomatis apa yang menjadi keinginan mereka itu akan mereka dapatkan. Begitulah penghargaan besar yang Allah berikan kepada orang-orang beriman yang menempuh hidup sebagai orang yang jujur dalam hidupnya.